Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Forker Podcast. Perkenalkan, aku Sarah Virjani Hanisa, dan dalam podcast kali ini kita akan menjelajahi lebih dalam mengenai topik yang sangat relevan dan sangat relate sekali dengan kehidupan mahasiswa, yaitu tentang kesehatan mental di tengah tekanan akademik. Bersama narasumber kita yang keren banget dan sudah hadir bersama kita di podcast kali ini, yaitu Kak Filza, yang merupakan mahasiswa Pascasarjana Ilmu Keluarga dan Pengembangan Anak, dan juga beliau pernah menjadi bagian dari Kuiper dan juga mendapatkan medali di PIMNAS 35, betul Kak? Dan juga masih banyak pengalaman lainnya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita sambut Kak Filza. Halo Kak Filza. Apa kabar Kak? Alhamdulillah baik. Oke, mungkin boleh nih Kak perkenalan lagi dan diceritakan sekarang kesibukannya lagi apa ini. Oke, halo teman-teman Forses. Kenalin kembali, aku Putri Filzandini, biasa dipanggil Filza. Saat ini lagi menjalani fast track gitu ya. Jadi aku tuh baru selesai S1 dan sekarang lagi lanjut S2 di jurusan atau di program studi Ilmu Keluarga dan Perkembangan Anak, dan sekarang juga lagi mendapatkan amanah gitu ya menjadi ketua konselor sebaya IPB. Wow, keren banget nih, dan tentunya pengalaman Kak Filzah ini sangat relate sekali ya Kak dengan topik kita pada hari ini. Oke, tadi di tema aku sempat mention bahwa kita akan berbicara mengenai tekanan akademik nih Kak. Oke, berbicara mengenai tekanan akademik, menurut Kakak apa sih tekanan akademik itu dan kenapa hal itu tuh menjadi umum gitu Kak, terjadi di kalangan mahasiswa? Ya benar banget. Pastinya teman-teman udah nggak asing gitu ya dengan istilah tekanan akademik kayak gitu. Nah, tekanan akademik itu di saat kita gitu ya sebagai seorang mahasiswa merasakan adanya sepertinya perkuliahan ini cukup menekan kayak gitu kan. Kayak misalnya itu bisa disebabkan karena apa? Kayak misalnya dari kurikulum atau sistem pembelajaran yang beda. Kan kalau mahasiswa IPB tuh beragam ya, dari daerah mana aja kayak gitu. Nah, bisa misalnya dari daerah yang bukan dari Pulau Jawa untuk masuk dan berkuliah gitu di IPB itu cukup challenging kayak gitu teman-teman. Jadi di saat kita merasa wah sepertinya berat kayak gitu, itu bisa membuat kita menjadi tertekan secara akademik, bahkan bisa menimbulkan stres kayak gitu. Oke, nah kalau misalnya kita bicara mengenai tekanan akademik nih Kak, aku pernah baca ada yang namanya itu stress management atau stress coping mechanism. Nah, menurut Kakak gimana sih strategi yang tepat, strategi manajemen stres yang tepat yang dapat kita aplikasikan untuk bisa meningkatkan kesejahteraan kita sebagai mahasiswa? Oke, jadi stres itu sebenarnya teman-teman itu hal yang wajar ya. Gak mungkin kita nggak stres, tapi stres itu ada tingkatannya. Dari stres yang misalnya nih teman-teman ke bara gitu, macet, itu pasti bisa stres kan. Tapi ada pada saat itu aja, di saat baranya, di saat mungkin kemacetannya udah hilang atau kalian udah melewati kemacetan itu kayak oke, udah selesai gitu stresnya. Ada juga stres yang dimana wah ini tuh bakal berlanjut lama kayak gitu. Pun kita sebagai mahasiswa kayak gitu, kalau dibilang stres pasti selama 4 tahun itu kita bakal ada stres kayak gitu. Jadi gimana nih, kayak tadi yang aku bilang, manajemen stresnya gimana? Yang pertama izinkan dulu diri untuk it's okay kita merasa stres. Jadi tinggal bagaimana caranya kita untuk merilis itu. Nah, merilis stres juga itu beda-beda teman-teman. Jadi kenalin dulu nih diri sendiri. Kalau aku adalah orang yang kalau misalnya aku lagi stres, aku lampiaskan untuk ke olahraga, lari. Itu tuh kalau misalnya lari aku tuh melihat kayak wah masalah tuh di depan gue harus selesaikan kayak gitu. Tapi ada juga orang yang stres misalnya copingnya itu dengan journaling. Jadi balik lagi nih, beda-beda kan setiap orang. Jadi gimana nih teman-teman mengenali diri, kira-kira kalau lagi stres gimana? Apakah harus me time, jalan-jalan, nonton sendiri, itu juga bisa gitu. Jadi balik lagi nih, gimana cara nanganin stres ke coping stres apa yang terbaik menurut diri teman-teman masing-masing gitu. Oke, jadi lebih disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi diri kita gitu ya Kak. Nah, kalau misalnya nih kakak sendiri pernah nggak sih kakak tuh mengalami stres atau mengalami tekanan dari kegiatan perkuliahan gitu. Nah, kalau menurut kakak, cara kakak yang paling tepat untuk coping stressnya itu gimana? Oke, pasti pernah sih. Apalagi aku dari Sumatera ya teman-teman, dari Sumatera terus ke Jawa, apalagi masuk di salah satu PTN terbaik.
dari dulu SMA yang ya nggak seberapa gitu, yang orang-orang nggak pada tahu, nggak favorit, tiba-tiba masuk ke IPB itu cukup challenging. Di masa PPKU aku sempat stres, sempat konseling juga ke tim bimbingan dan konseling gitu. Wah ini aku harus gimana kayak gitu. Kayaknya aku merasa berat gitu. Tapi untungnya gitu ada pada saat itu aku konseling sama Bu Meli, terus Bu Meli ngasih saran, oh kamu harus kayak gini-gini, coba rilis dulu coping strategi kamu gimana gitu. Itu di masa awal perkuliahan. Bukan berarti setelah awal aku nggak melewati lagi. Ini baru kemarin nih selesai skripsian, itu juga cukup stres kayak gitu ya. Dimana aku skripsian sambil harus ikut perkuliahan di S2, itu juga cukup challenging bagi aku sendiri kayak gitu kan. Pun aku masih sambil PKM-an juga, ngurus PKM pada saat itu. Jadi kalau dibilang stres pasti ya, di setiap tahunnya kita bakal ada stres, puncak stresnya masing-masing gitu di setiap planning kita. Jadi itu hal yang wajar teman-teman. Justru aneh kalau teman-teman nggak stres gitu dalam menghadapi masa perkuliahan ini. Oke, justru aneh ya Kak kalau nggak stres, karena memang ya namanya juga sedang kuliah pasti lebih challenging dari tingkat sekolah sebelumnya gitu. Nah, kan kita udah tahu nih kalau di IPB itu culture-nya emang sibuk banget ya Kak, kegiatannya, tugas dari dosen juga. Nah, tapi menurut Kakak penting nggak sih untuk kita bisa tetap menyediakan waktu untuk me time atau quality time gitu? Itu penting banget, kayak yang tadi aku bilang ya, mungkin coping strategi ada yang bisa dengan me time. Nah itu juga penting teman-teman, karena di saat kita, apalagi anak IPB ya, dituntut dengan tugasnya, organisasi, UKM segala macem, bahkan makan aja untuk self care diri sendiri aja bisa kelewat kayak gitu, apalagi me time istilahnya itu, wah sulit banget nih Kak gitu. Padahal sebenarnya menurut aku itu menjadi hal yang penting, karena di saat kita me time kita bisa jauh lebih kenal sama diri kita sendiri. Nggak usah malu gitu ya, misalnya jalan-jalan sendiri kayak ih kok sedih banget sih nggak punya temen kayak gitu. Padahal ya nggak apa-apa, kita jalan-jalan sendiri, kita jadi punya apa ya, kebijaksanaan untuk diri. Oh aku mau ini, aku nggak perlu ngikutin atau dengerin kata orang untuk keputusan ini gitu. Aku bisa ngelakuin banyak hal. Dengan kita me time kita bisa jauh lebih mengenal diri kita. Mungkin yang kayak tadi, aku nggak tahu Kak strategi coping stres aku gimana, tapi dengan me time kita bisa jauh lebih mengenal diri kita gitu. Jadi itu menjadi hal yang sangat penting. Oke, terus menurut Kakak nih, kalau misalnya kita udah ada kayak tanda-tanda kena kesehatan mental gitu, menurut Kakak cara identifikasi tanda-tanda awalnya itu gimana sih? Karena kan banyak juga ya orang yang belum tahu, dia misalnya stres dikit, aduh gue kayaknya kena mental deh. Nah, itu gimana sih Kak cara untuk mengidentifikasi di tahap awal gitu? Oke, kayak yang tadi aku bilang ya, stres itu pasti ada. Tapi untuk mendiagnos kita kena suatu apa ya, mental issue itu juga apa ya, bukan jadi hal yang mudah teman-teman. Jadi jangan self diagnose juga kayak ih parah banget nih orang kayak bipolar deh. Padahal seorang psikolog sendiri pun untuk mendiagnos itu bipolar atau penyakit mental lainnya itu juga butuh waktu yang lama, juga butuh pengamatan beberapa kali kayak gitu. Jadi jangan sampai teman-teman self diagnose. Jadi balik lagi, di saat kita mengenali diri, kita tahu batasnya kayak oh kayaknya gue lagi nggak baik-baik aja deh. Itu gimana ya caranya? Kalau misalnya dengan strategi coping itu nggak bisa, teman-teman bisa coba konseling. Mungkin kalau misalnya cerita ke teman takut ya, atau cuma dibilang yang sabar ya, kayak gitu kan sebel ya, kayak kita lagi stres tapi cuma disuruh sabar doang kayak gitu. Teman-teman bisa banget untuk misalnya cerita ke tim bimbingan dan konseling. Di situ ada ada konselor senior, itu para dosen, ada konselor sebaya. Nah, jadi teman-teman bisa cuma sekedar curhat aja, cerita aja, mengeluarkan keluh kesah, it's okay, bisa, boleh banget. Atau teman-teman lagi ada keruwetan di dalam kepala, itu kita bakal bantu untuk menarik benang merah apa sih yang jadi masalah teman-teman, kayak gitu. Jadi energi negatif pasti ada, tinggal gimana cara kita menyalurkan energi negatif itu, bisa dengan curhat, olahraga, atau kayak tadi journaling, menulis perasaan, oh hari ini tuh aku lagi sebel karena ini, udah bisa aja tuh rilis kayak gitu. Jadi jangan dipendam sendirian, ceritain ke orang terdekat atau mungkin juga gunain gitu layanan yang ada di IPB, tim bimbingan dan konseling, karena ini free selagi teman-teman masih jadi mahasiswa ya. Karena kalau udah jadi alumni udah nggak bisa tuh menggunakan layanan ini. Jadi itu salah satu langkah awal. Kalau misalnya teman-teman ternyata perlu psikolog atau psikiater, itu nanti bakal dirujuk kayak gitu. Stigma terkait kesehatan mental di lingkungan akademik, khususnya di lingkungan IPB gitu.
Masih ada banget sih stigmanya, kayak tim bimbingan dan konseling kan sekarang udah ada ruangan offline-nya itu di Teaching Lab lantai 2. Nah, di situ aja orang yang untuk masuk ke situ itu butuh apa ya, keberanian yang cukup, karena pasti orang-orang bakal lihat, ih kenapa nih kok dia masuk ruangan TBK, ih kena mental ya, ih stigma yang kayak ih kayaknya dia udah nggak ini deh, udah nggak waras atau apa tuh masih ada gitu. Jadi masih banyak yang takut untuk datang langsung kayak gitu. Padahal ya kayak yang tadi aku bilang, aku pun di awal merasakan stres, dibantu sama tim bimbingan dan konseling itu bisa meringankan beban kayak gitu. Tapi masih adanya stigma-stigma negatif gitu ya di kalangan mahasiswa. Walaupun sekarang tanpa kita apa ya pungkirin, orang jauh lebih aware tentang kesehatan mental beberapa tahun terakhir kayak gitu ya. Karena di tahun-tahun sebelumnya itu jauh stigmanya lebih wah gitu kalau orang yang lagi punya masalah mental kayak gitu. Jadi teman-teman kalau misalnya nggak apa-apa, teman-teman stres itu wajar, teman-teman cerita itu boleh banget, apa ya, memanusiakan diri kita lah. Jangan sampai kita berasa di depan tegar banget, gue harus bisa gitu, tapi kita nggak apa ya, nggak sayang sama diri sendiri gitu, nggak tahu kapasitas diri, bahwasannya kita juga butuh break dan merasakan kesedihan itu. Oke nih, misalnya Kak, ada mahasiswa setelah dia melakukan konseling gitu. Tapi kan sebetulnya peran lingkungan sekitar, terutama teman-temannya itu penting kan ya. Nah, menurut Kakak gimana sih pentingnya peran teman-teman atau lingkungan sekitar untuk membantu seseorang itu menghadapi tekanan akademik atau apa ya tadi, kesehatan mentalnya gitu? Benar banget. Setelah konseling tapi masuk lagi ke teman-teman yang apa namanya, lingkungannya tidak baik, ya sama aja kayak gitu kan. Jadi penting gimana di saat teman-teman kayak wah kayaknya kalau misalnya ada di suatu lingkungan yang apa ya toksik, bisa dikatakan toksik, jangan segan-segan untuk keluar kayak gitu. Jadi kalau misalnya temennya aja, misalnya kamu lagi sulit nih belajar sesuatu gitu kan, ini gimana nih, kayak aku nggak ngerti deh statistiknya ini gimana kayak gitu, malah ngejudge temennya kayak ya elah gitu doang masa nggak tahu. Nah itu menurut aku salah satu lingkungan yang negatif gitu. Jadi teman-teman harus cari lingkungan teman-teman yang positif, yang mensupport, yang nggak ngejudge. Di saat itu teman-teman bisa jauh lebih apa ya, siap gitu dengan menjalani kehidupan perkuliahan yang nggak mudah gitu. Dan untuk mencari pertemanan juga nggak mudah sih, aku akuin. Dari PPKU aku punya lingkungan teman yang kayak gini, tapi ternyata di saat udah nggak satu visi misi, ya jangan segan-segan untuk cari lingkungan teman yang lain. Bukan berarti nggak temenan lagi ya kayak gitu, tapi coba cari teman yang satu visi misi. Misalnya kayak pas aku di PPKU, ternyata teman-teman aku, karena aku pengen banget PKM, teman-teman asrama terdekat aku tuh nggak suka PKM, atau mereka emang nggak pengen mendalami hal itu gitu. Aku cari teman yang lain. Nah di saat aku punya teman yang satu visi satu misi, itu jauh lebih enak untuk survive bersama kayak gitu. Jadi ya nggak apa-apa teman-teman untuk mencari lingkungan terbaiknya. Dan kalau misalnya punya teman yang kayak apa ya, oh bagaimana cara kita untuk menjadi teman yang baik, kalau temannya mau cerita nggak apa-apa, cerita aja. Tapi gini, seorang konselor sekalipun untuk menerima curhat orang itu butuh kesiapan diri kayak gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman itu punya teman yang pengen cerita, tanya dulu mau kapan nih, mau didengar doang, mau dapet saran, atau mau apa. Kita harus tanyakan dulu. Misalnya kayak aku cuma pengen cerita, ya udah jadilah pendengar yang aktif aja, kayak oh oke, paham kayak gitu. Nah nggak perlu yang kayak ya sabar ya lah gitu doang. Nah itu bakal ngerusak mood temennya. Terus kalau misalnya ternyata temennya ini butuh feedback yang gimana dulu, kan biasa apalagi cewek-cewek ya cuman dibutuh iya bener dikomporin doang kayak gitu. Jadi jadilah siapkan dulu diri kita sebagai teman untuk mendengarkan, tapi dirasa kalau misalnya masalahnya cukup berat, kasihlah orang yang menurut kalian lebih siap mendengarkan itu, misalnya ke konselor, ataupun konselor sendiri tahu oh kayak kita nggak bisa menangani orang yang punya mental issue, kita tahu kapasitas diri, oh kasihnya ke rekomendasi ke psikolog pun kalau misalnya wah ini kayaknya emang butuh obat, oh berarti ke psikiater kayak gitu. Jadi setiap profesional pun tahu kemampuan diri, apalagi kita kan sebagai teman harus mengukur juga kemampuan diri dan harus siap dulu. Jangan sampai kita mendengarkan, kita lagi sedih dengerin temen nangis, kita jadi lebih nangis kayak gitu kan. Jadi memang butuh harus sama-sama siap dulu kayak gitu. Terus ada lagi nih Kak yang mau aku tanyain.
Kalau yang aku lihat-lihat gitu ya, kayak dari sekitar aku, kalau misalnya ada orang yang dia tuh kena mental atau misalnya kesehatan mentalnya terganggu, dia itu bisa loh kak kayak melukai diri sendiri, contohnya self harm gitu. Nah menurut kakak, apakah self harm ini sebetulnya kan memang kalau kita lihat itu sebenarnya bukan suatu hal yang baik gitu kak, tapi menurut mereka kegiatan tersebut tuh dapat menenangkan diri mereka gitu. Nah menurut kakak itu gimana? Nah, benar banget. Ini kemarin juga kita baru ada kolaborasi, teman-teman ngadain seminar sama jadi kolaborasi antara BMKM, BEM Fapet sama konselor sebaya. Dari situ juga banyak tuh teman-teman yang bertanya dan mereka mengakui bahwasannya mereka self harm. Aku cukup apresiasi orang yang mengakui mereka melakukan itu, dan dengan mereka ikut berarti mereka sadar, oh kayaknya ini nggak bener deh, apa yang aku buat kayaknya salah deh, kayak gitu. Pada akhirnya mereka cerita, dan itu salah satu hal kayak yang tadi kamu bilang kan, itu mereka merasa tenang dengan itu berarti ada stimulus dari energi negatifnya mereka, dan mereka bingung cara menyalurkannya gimana, kayak gitu, sehingga disalurkannya dengan hal negatif kayak tadi. Padahal kita bisa loh nyalurinnya itu dengan hal yang positif, kayak tadi udah aku bilang ya, bisa jogging segala macam, me time, jalan-jalan, journaling kayak gitu. Tapi mungkin itu salah satu orang yang dia belum kenal sama dirinya sendiri. Jadi kita harus clear dulu sama diri kita sendiri, sehingga kita bisa tahu, oh kalau misalnya aku lagi ngerasa berat, aku harus apa ya, aku harus kemana ya, gitu. Jadi mungkin untuk teman-teman di luar sana yang udah terlanjur melakukan seperti itu dan butuh bantuan, boleh banget datang ke konselor, atau mungkin teman-teman mau langsung profesional juga boleh banget, tapi kan profesional tahu ya itu nggak gratis kayak gitu. Nah karena kalau udah sampai self harm itu udah salah satu apa ya, melukai diri sendiri, dan itu berarti seharusnya udah butuh pertolongan gitu. Karena dengan dirinya sendiri pun dia udah nggak tahu gimana caranya untuk mengatasi hal tersebut. Ada juga kan ya, misalnya kalau kita lagi stres yang suka mukulin barang segala macam, itu juga ada diwadahin tempatnya. Nah itu akan baik kalau di tempat yang tepat, nggak melukai orang. Tapi kalau misalnya dia jadi kebawa, nah itu kan jadi bisa merusak peralatan yang ada di rumah bahkan kayak gitu kan. Nah jadi akan lebih baik jika energi negatif dikeluarkannya dengan cara yang positif kayak gitu. Taunya gimana? Balik lagi mengenali diri sendiri dengan me time salah satunya. Oke, jadi mengenali diri sendiri itu sangat penting banget ya kak, untuk mengontrol diri sendiri kita juga gitu. Nah menurut kakak gimana ya cara kita bisa menyebarkan dan membantu untuk mengubah budaya akademik agar lebih friendly dengan kesehatan mental mahasiswa gitu? Oke, pasti teman-teman aku cukup apresiasi nih, teman-teman yang udah bertahan gitu ya. Dari masa online ke offline itu cukup challenging pastinya kayak gitu kan. Perlu banyak adaptasi lagi, mungkin dari yang perkuliahannya online kita bisa sambil leha-leha gitu, tiba-tiba harus datang ke kelas, harus dengan tugas yang selesai saat itu juga kayak gitu. Nah itu cukup jadi tantangan. Jadi gimana sih caranya? Yang pertama itu yang terpenting adalah kita cari lingkungan kayak tadi, support system yang terbaik, bisa dari teman, mungkin yang punya partner, pacar atau apa, teman dekat ya, ya udah jadikan itu salah satu support sistem positif teman-teman. Karena kita nggak bisa sendiri, kita bisa sendiri tapi kita makhluk sosial kayak gitu kan, kita tetap pasti butuh orang lain kayak gitu. Jadi cari dulu nih support sistemnya, terus balik lagi juga kenalin diri sendiri, sehingga pada akhirnya kita bisa oh sebenarnya cara belajarnya kayak gini ya. Kan salah satu tekanan akademik itu kita nggak kenal gaya belajar, kita nggak tahu waktu yang tepat kita belajar kapan. Setiap orang juga cara belajarnya beda-beda loh. Mungkin aku nggak tahu nih kamu apakah auditory, kinestetik, visual. Kalau kamu apa kira-kira? Kalau aku sih lebih ke audio sih, audio sama visual gitu. Audio visual ya. bisa dua-duanya, karena aku juga audio visual. Jadi di saat aku misalnya dapat mata pelajaran yang itu wordy tulisan semua, tuh aku bisa penat kayak gitu, aku nggak bisa. Jadi aku harus cari, oh berarti aku harus belajar lagi nih dengan apa, misalnya nonton di YouTube apa yang segala macam bisa mensupport. Karena nggak semua kan ya perkuliahan memberikan kita cara belajarnya masing-masing gitu. Jadi balik lagi ke diri kita, oh kalau dosennya kayak gini berarti kita harus nambah belajar lagi dengan cara yang seperti ini, dan itu nggak mudah. Mengenali itu juga butuh proses, jadi nikmatinlah proses kalian mengenal diri masing-masing. Karena proses mengenal diri sendiri itu proses yang indah juga ya kak, karena nantinya akan bermanfaat buat diri kita sendiri juga. Oke, last but not least, aku mau mungkin closing statement dari kakak gitu ya, sekaligus untuk mengajak teman-teman yang masih mungkin merasa malu untuk datang ke konselor atau untuk menyatakan bahwa
dirinya sedang tidak baik-baik saja gitu Kak mentalnya. Oke, jadi teman-teman, kita nggak selalu harus bahagia terus. Di saat kita bahagia pasti ada sedihnya, pasti ada stresnya. Itu hal yang wajar. Jadi kalau teman-teman ngerasa kayak gitu, bukan berarti teman-teman orang yang, wih kayaknya ini cuma aku doang deh. Enggak gitu. Semua orang pasti merasakan itu. Izinkan diri untuk merasakan itu. Sedih, biarkan diri nangis dulu. Tapi kita harus tahu, oh oke, kayaknya aku nangis karena banyak tugasnya udah cukup. Sekarang gimana nih caranya biar aku bisa menyelesaikan ini kayak gitu. Belum lagi teman-teman yang didukung sama organisasi lain, kegiatan lain itu juga cukup memakan perlu proses yang cukup berat kayak gitu. Kan teman-teman pasti semua dapat 7 habit kan ya. Udah tahu nih memprioritaskan mana dulu yang harus dikerjakan. Jadi itu juga bisa mensupport untuk meminimalisir terjadi tekanan akademik juga gitu ya. Bukan hanya akademiknya sendiri tapi juga sebenarnya hal-hal yang kita ikutin bisa mendukung kayak gitu, mendukung stres itu gitu. Jadi balik lagi, it's okay kenali diri sendiri, prosesnya juga nggak mudah, nggak lama, nikmatin aja prosesnya karena setiap orang juga punya timeline hidupnya masing-masing gitu. Oke, wah seru dan luar biasa sekali ya teman-teman dengan topik kita kali ini mengenai kesehatan mental. Aku juga jadi lebih aware gitu Kak dengan kesehatan mental aku. Dan tadi Kakak juga menyebutkan bahwa kita tuh harus lebih mengenali diri kita sendiri. Karena semua yang terjadi pada diri kita tuh sebenarnya awalnya dari diri kita sendiri juga gitu kayak. Nah, terima kasih Kak Filza untuk bincang-bincang kita pada hari ini. Seru sekali dan sangat insightful tentunya. Semoga bisa membuat teman-teman di sini merasa terinspirasi untuk lebih aware dengan diri kita sendiri. Oke, aku tutup For Care Podcast pada kali ini. Aku Sarah Virjani dan Kak Filza pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.